Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Baik, puji Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ketika kita sedang menjalani proses pemuritan, maka kita harus banyak belajar kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sebab mereka telah mewariskan kepada kita bagaimana hidup memiliki relasi dengan Tuhan. Bagaimana hidup bergaul karib dengan Allah. Bagaimana hidup memiliki hikmat, gaya hidup benar. Tuhan mengajar mereka memiliki karakter takut akan Allah. Mereka semua mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Amin. Salah satunya adalah Elisa. Ketika Elia masih hidup dan tinggal bersamanya, pengenalan Elisa akan Allah sangat bergantung kepada Elia, gurunya. Tetapi sepeninggal Elia diangkat Tuhan ke surga, maka pengenalan Elisa akan Allah bergantung sepenuhnya langsung kepada Allah. Ini yang menjadi acuan iman saya. Maka pengenalan saya akan Tuhan di waktu dahulu sangat bergantung kepada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Selepas saya selesai pendidikan teologi, itu belum cukup. Tuhan memberikan hikmat bahwa pengenalan akan Allah harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka setiap hamba-hamba Tuhan nanti pada intinya bahwa pengenalan mereka harus sepenuhnya bergantung langsung kepada Allah. Bukankah kita adalah murid-murid Yesus? Maka pada intinya, pada saatnya, kita harus menjalani proses pemuritan dari Roh Kudus sebagai guru agung kita. Sebab hanya Roh Kudus yang mewahyukan dengan tepat, dengan benar siapa Yesus, teladan yang akan kita ikuti. Amin. Kita akan belajar sore hari ini satu firman pewahyuan yang Tuhan ajar langsung kepada saya. Tema yang saya angkat adalah berkat di balik hukuman. Bacaan kita adalah 2 Samuel 24. Saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai 25. Saya akan baca mulai ayat 9 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ayat 11. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit campak di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Amin. Poin yang pertama adalah Daud jatuh ke dalam pencobaan. Di masa ketika puncak kejayaan, kesuksesan diperoleh Daud, ia dengan kepemimpinannya berhasil membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, banyak prestasi. Di sisi lain, membuat Daud bermegah. Mulai ada kesombongan. Ingat kita Salomo diberikan hikmat luar biasa, kekayaan, keberhasilan. Akhirnya bermegah dan meninggalkan Tuhan.
Kesuksesan dan dosa tipis batasnya. Maka ketika Daud ada di puncak keberhasilan kesuksesan, di sisi lain dia tidak memiliki kerendahan hati. Sebab apa yang diperolehnya itu karena kemurahan Allah semata. Jadi di saat Daud yaitu sedang bermegah, mulai ada kesombongan, disitulah pencobaan datang kepadanya. 1 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia, disebut Allah, menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Kita akan ucap 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Amin. Jadi terlihat ayat keduanya ini kontras, bertentangan. Tetapi sebenarnya tidak, saudara. Jadi Tuhan mengajarkan, yaitu bahwa di 1 Samuel 24 ayat 1 dikatakan Allah sendiri yang menghasut Daud. Tetapi di 1 Tawarik 21 ayat 1 disebutkan iblis yang menghasut Daud. Jadi sepintas terlihat kontras. Tetapi Alkitab tidak pernah kontras. Tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang tepat adalah terkadang Allah itu mengizinkan iblis untuk mencobai manusia. Untuk maksud ilahi. Seperti kisah Yesus. Ketika waktu ia berpuasa 40 hari 40 malam. Maka dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sama ketika Ayub dicobai iblis. Maka ketika kita belajar firman, maka kita perlu mengetahui bahwa Alkitab tidak pernah kontras, tidak pernah bertentangan. Itu adalah maksud yang benar. Pelajarannya adalah tidak ada manusia yang kebal untuk memegahkan diri, kesombongan. Jadi hati-hatilah ketika anak-anak Tuhan memperoleh keberhasilan, memperoleh kesuksesan, maka cenderung memegahkan diri. Hati-hati, sifat memegahkan diri, kesombongan adalah celah bagi iblis untuk mencobai anak-anaknya. Amin. Poin yang kedua adalah Daud jatuh ke dalam pencobaan. Daud disebut mengadakan sensus, yaitu secara sepihak. Dan disebutkan ketika ia mengadakan sensus, sesungguhnya ia sedang mengatur dan mencobai Allah. Bukankah umat Israel itu adalah milik Tuhan, bukan Daud? Sebab itu, yang boleh mengadakan sensus itu jika ada perintah yang dari Tuhan. Jika tidak ada perintah untuk mengadakan sensus, maka itu adalah dosa. Dan itu adalah dosa yang pertama karena sensus harus memperoleh perintah yang dari Tuhan. Keluaran 30 ayat yang ke-12. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Jadi sensus hanya dibolehkan yang pertama jika Tuhan yang memerintahkan. Yang kedua, sensus itu jika diperintahkan Tuhan, maka ada persembahan khusus yang harus diberikan kepada Tuhan. Sebab umat Israel ini adalah milik Tuhan. Sehingga ketika Daud mengadakan sensus sendiri, berarti Daud sudah mengatur dan mencobai Tuhan. Ini dosa pertama yang dilanggar Daud. Yang kedua adalah tujuan sensus, yaitu bahwa Daud ingin mengetahui berapa jumlah pajak yang bisa ditarik, yang bisa diperoleh. Yang kedua, Daud ingin mengetahui bagaimana jumlah tentara yang bisa dihimpun, yang bisa dikerahkan. Maka ini adalah sifat yang telah bergeser. Yang sebelumnya Daud hidupnya sangat bergantung kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Maka di saat ia berhasil, maka ia memegahkan sendiri. Memegahkan diri sendiri. Ia mulai, yaitu mengadakan sensus, tujuannya ia ingin memungut pajak. Ingin tahu jumlah pajak yang dapat ditarik. Dan ia ingin mengetahui jumlah tentara. Dan itu membuat Daud mengandalkan kekuatan sendiri. Bergeser dari sebelumnya yang selalu mengandalkan Tuhan.
Maka ada ayat mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan, yaitu kekuatan sendiri dan mengandalkan manusia. Maka inilah dosa yang kedua yang dilakukan Daud. Walaupun Yoab panglimanya mencoba untuk mencegah, yaitu Daud, namun akhirnya Daud memaksa dan bersikeras. Jadi Tuhan yaitu mengajar kita. Ketika Daud yang sudah memiliki relasi dengan Allah, yang sudah tentu, ia sudah mengenal sifat-sifat Allah, dan Daud itu selalu bergaul dengan Allah, tetapi tidak menjamin kesetiaannya. Daud tidak lagi peka, Daud lalai sehingga bermegah, dan akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Pelajarannya adalah semua hamba Tuhan yang sudah memiliki relasi dan pengalaman bersama Tuhan tidak menjamin bebas ujian, bebas dari cobaan. Maka berhati-hatilah selalu merendahkan diri dan menyembah. Karena apa yang kita peroleh, keberhasilan, kesuksesan, itu adalah kemurahan semata dari Tuhan. Poin yang ketiga adalah hukuman Allah dijatuhkan. Jadi Tuhan melalui Nabi Gad memberikan pilihan. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, atau 3 hari sampar. Dan Daud mengambil pilihan ke tangan Tuhan. Dan waktu singkat dikatakan 70.000 orang mati. Ketika Tuhan melihat Daud menyesal, Daud meminta pengampunan atas segala kesalahan dan dosanya, maka disitulah visi datang kepada Daud melalui Nabi Gad. Daud diperintahkan untuk membangun mezbah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan baca 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan itulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi ketika Daud yaitu menyesal dan minta pengampunan atas segala kesalahan pelanggarannya, maka visi Tuhan turun melalui Nabi Gad. Diperintahkan untuk membangun mezbah. Ketika Daud membangun mezbah, maka pendamaian itu dinyatakan kepada Tuhan. Sampar itu berhenti dan Israel dipulihkan. Poin yang berikutnya adalah belajar kita dari yaitu hidup orang Niniwe. Yunus 3. Belajar dari kehidupan orang Niniwe. Jadi ketika Nabi Yunus diutus Tuhan untuk menubuatkan kehancuran kota Niniwe sebab dosa dan kejahatannya selama 40 hari terus-menerus, yaitu ya Nabi Yunus menubuatkan itu. Lalu apa respon yaitu orang Niniwe? Mereka percaya kepada Allah. Maka raja mempunyai inisiatif untuk menyerukan segenap kota, semua manusia, segenap kota untuk berkabung, untuk bertobat. Bahkan ternak pun, lembu sapi, kambing domba, tidak boleh diberi makan rumput, tidak boleh diberi minum. Bayangkan betapa sungguh-sungguh mereka mau bertobat dan berseru, mungkin Tuhan akan mengubah keputusannya. Dan ketika Tuhan melihat pertobatan kota itu, maka disebutlah menyesallah Allah sehingga rancangan itu dibatalkan. Maka melalui yaitu peristiwa ini, Tuhan mengajarkan kita ada berkat di balik hukuman. Melalui kesalahan, hukuman yang ditimpakan Allah kepada bangsa Israel karena kesalahan pemimpinnya, kesalahan Daud, maka di situ ada berkat yang Tuhan nyatakan. Yang pertama adalah tempat Daud untuk membangun mezbah itu telah dinubuatkan, ditetapkan akan menjadi bait suci Allah. Yang kedua, Salomo yang dinubuatkan akan lahir dari Bet Sheba yang nantinya akan membangun bait suci Allah. Amin. Jadi Tuhan memberikan visi kepada Elia Ministry tentang apa yang terjadi sekarang. Jadi Tuhan memberikan yaitu firman pewahyuan 2 tahun yang lalu, yaitu firman ini diberikan yaitu kepada Elia Ministry, itu yang menjadi catatan saya. Saya menyimpan, menandai secara khusus ayat ini.
Yaitu 2 Samuel 24 ayat 13. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Tuhan, apa yang akan terjadi? Apakah ini bicara tentang Kairos, Elia Ministry, sudah dekat? Apa ini bicara tanda-tanda akhir zaman? Tuhan diam. Tuhan tidak memberikan pengertian secara komprehensif. Tetapi Tuhan menaruh perasaan yang sangat kuat. Bahkan penanggalan itu, yaitu dihitung sejak pelayanan Elia Ministry berdiri, yaitu 16 Desember 2016. Jadi, maka tepat waktunya di awal Maret Indonesia positif terjangkit COVID-19. Jadi Tuhan mengajarkan banyak sekali visi, pewahyuan yang Tuhan beri kepada Elia Ministry. Tetapi semua tidak dapat dimengerti dengan akal budi. Sebagian besar masih menjadi misteri ilahi. Lalu bagaimana kita? Gereja, umat Tuhan, menyikapinya. Diperhadapkan yaitu kepada pandemi COVID-19. Cara pandang kita akan menentukan sikap dan tindakan benar sesuai kehendak Tuhan. Tuhan menaruh hikmat, yaitu bahwa pertobatan massal nasional itu diperlukan. Khususnya semua gereja di Indonesia harus bersama-sama menyerukan pertobatan. Dan bukan peperangan rohani. Siapa sesungguhnya yang berperang? Kita atau bala tentara surgawi? Perhatikan, kita akan belajar. Yaitu dari kehidupan bangsa Israel. Yaitu pada masa Raja Hizkia. Ketika masa Raja Hizkia memimpin bangsa Israel, suku Yehuda, maka di situ muncul Sanherib, Raja Asyur. Raja Asyur ini mencela Allah, bangsa Allah, Tuhannya bangsa Israel, Allah yang hidup, dan mereka mengancam akan menginvasi yaitu suku Yehuda, kerajaan Israel. Maka ketika Raja Hizkia mendengar yaitu ancaman itu, ia bergabung. Ia berdoa menyembah Allah di rumah Tuhan. Bahkan disebutkan surat ancaman Raja Asyur itu dibawa. Itu dibentangkan di hadapan Tuhan. Dan Hizkia menyembah. Dan ia berseru, ya Tuhan, selamatkan kami dari tangan Raja Asyur. Supaya raja-raja di bumi mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup. Bahwa Engkaulah Allah yang sudah memimpin bangsa kami, nenek moyang kami, keluar dari tanah Mesir. Dengan kasih kuasanya yang ajaib. Lalu Allah menjawab doa Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya. Dan ketika ia menyembah, ia berseru, yaitu di rumah Tuhan, maka Allah bertindak. Allah mendengar doanya. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk memerangi, yaitu bala tentara Raja Asyur di perkemahannya. Disebutkan 185.000 mati seketika. Yesaya 37. Yesaya 37 ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuh nyala 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang mati. Bangkai orang-orang mati belaka. Amin. Jadi ketika yaitu umat Israel, umat kepunyaan Tuhan ada di dalam yaitu ancaman. Ketika Hizkia menghadapi ancaman itu, maka responnya sungguh patut diteladani. Maka ia bergabung. Dia datang ke rumah Tuhan. Ia menyembah. Dan ia berseru. Disitulah pertolongan Tuhan. Yaitu dinyatakan. Jadi ketika anak-anak Tuhan itu menghadapi ancaman. Maka ia harus membangun mezbah di rumah Tuhan. Harus menyembah. Maka ketika menyembah. Maka Allah akan bertindak. Maka Allah akan mengirimkan. Yaitu bala tentara. Yaitu surgawi. Untuk melindungi kita. Melindungi umatnya. Siapa kita sehingga kita mau berperang melawan malaikatnya. Jadi perhatikan, bukan kita yang berperang. Malaikat, bala tentara surga yang berperang. Panggilan kita itu hanya menyembah. Dan Tuhan akan bergerak untuk memerintahkan
Tuhan akan bertindak memerintahkan malaikatnya untuk membela anak-anaknya. Jadi bukan kita yang berperang, malaikatlah yang berperang. Siapa kita yang mau berperang melawan malaikatnya? Bukankah para malaikat itu bertindak atas perintah Allah? Lalu siapa yang kita perangi? Jadi hati-hati, yaitu agar setiap kita tidak menelan mentah-mentah suatu doktrin. Karena itu berbahaya. Banyak sekali, yaitu penyesat dan nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan muncul di saat anak-anak Tuhan mengalami persoalan, bahaya, bencana. Jadi kita harus, yaitu mempunyai filter diri. Setiap doktrin pengajaran, jangan kita telan mentah-mentah. Jadi yang berperang bukan kita. Yang berperang adalah malaikat bala tentara surgawi. Amin. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa setiap kehidupan kita, bahwa saat kita menyembah, maka Allah akan bertindak. Mengirimkan yaitu bala tentaranya untuk berperang bagi kita. Di saat anak-anaknya mengalami ancaman. Jadi peperangan rohani yang benar adalah perlawanan terhadap kubu-kubu benteng pertahanan musuh. Roh pemurtatan, roh kompromi, roh perzinahan, roh penyembahan berhala, roh pemberontakan, roh bebal, roh kemunafikan, kepalsuan. Bukankah itu semua yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Bukankah roh-roh tersebut yang selama ini mengikat, membelenggu gereja? Jadi hati-hatilah. Itu yang menjadi, yaitu pemahaman yang benar. Bahwa benteng pertahanan musuh itu adalah peperangan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saat kita menghadapi persoalan masalah, hati-hati, banyak penyesat, nabi palsu akan muncul dan menyesatkan. Sehingga membuat fokus hidup kita menjadi keliru. Fokus hidup anak-anak Tuhan bukan kepada ancaman bahaya yang di luar. Tetapi fokus kita apa yang ada di dalam, yaitu di dalam hati kita. Jadi Tuhan mengatakan, di dalam segala persoalan masalah, di dalam setiap kita diperhadapkan bahaya, yaitu COVID-19. Kita harus merendahkan diri. Kita harus berpuasa, berpantang hidup cara yang lama, bertobat, mencari wajah Tuhan, dan berbalik arah dari jalan-jalannya. Mencari wajahnya, wajah Allah itu kasih. Maka kita perlu minta pengampunan dari dosa-dosa kita semula. Minta belas kasih agar Tuhan mencurahkan kasih setianya, yaitu kepada setiap kita. Itulah inti dari setiap panggilan kita. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, serukan pertobatan massal, pertobatan nasional, pertobatan semua gereja, pertobatan bukan bicara tentang penyesalan, tetapi pertobatan juga bicara tentang yaitu tindakan perubahan. Gereja umat harus menyerukan pertobatan secara sungguh-sungguh. Dan kita berdoa, bersyafaat untuk mendoakan pemimpin bangsa. Supaya bangsa ini juga merendahkan diri. Pemimpin bangsa menyadari dan merendahkan diri dan bertobat. Yang kedua adalah Tuhan memberikan visi kepada Elia Ministry. Tuhan memberikan visi untuk membangun misbah. Ketika kita menghadapi ancaman pandemi COVID-19, Tuhan memberikan pesan, bangunlah misbah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tubuh dan darah Kristus adalah korban yang sempurna di hadapan Bapa. Yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam tata anugerah, itu yang memberikan pengampunan, pendamaian untuk keluargamu, untuk keluargaku, suami istri, anak-anak kita. Sama ketika ada tanda darah di ambang pintu rumah bangsa Israel ketika di Mesir, maka roh maut melewatinya. Passover tidak, yaitu menimpa anak-anak Tuhan, tidak menimpa bangsa Israel yang ada tanda darah. Begitu pula ketika ada tanda darah, nefes Allah di dalam tubuh kita, rumah Allah, maka roh sampar, roh penyakit menular, roh COVID-19, roh maut tidak mendekat di kemah Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Tuhan beri visi. Ketika kita menyembah, maka Allah akan hadir, mengurapi getih,
mengurapi kita. Jadi Tuhan memberikan visi kepada saya ketika saya menyembah. Maka ada suara ledakan besar yang di langit. Dia. Maka saya keluar dan melihat malaikat Tuhan itu berdiri di atas kabel suster PLN. Ratusan mungkin ribuan kelelawar jatuh mati, terhampar ke tanah. Jadi pesan Tuhan adalah ketika ada wabah penyakit menular COVID-19, maka Tuhan mau setiap anak-anaknya, umatnya, gerejanya datang kepada Tuhan, membangun mezbah, menyembah. Ketika saudara membangun mezbah dengan perjamuan kudus, maka saudara akan masuk ke dalam hadirat Allah. Hadirat Allah akan turun. Hadirat Tuhan itu memberikan urapan manifestasi Roh Kudus. Dan urapan manifestasi Roh Kudus itu akan memberikan perisai kemuliaan. Itu adalah proteksi khusus untuk anak-anaknya. Ketika kita menyembah, gereja menyembah, maka Tuhan akan berbelas kasih. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menghentikan, yaitu sampar penyakit menular. Seperti ketika Daud itu membangun mezbah, menyembah. Maka sampar itu berhenti dan Israel dipulihkan. Ketika yaitu saudara dan saudara menyerukan segenap gereja untuk membangun mezbah, untuk menyembah dan berseru, maka kita percaya firman Tuhan akan digenapi. Maka sampar penyakit menular, wabah pandemi COVID-19 akan berhenti. Dan kita akan berdoa agar bangsa ini dipulihkan dan dinyatakan yaitu kasih karunia Allah. Allah kasih setia. Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan mengajarkan yaitu kepada Elia Melisi, yaitu bahwa ketika firman ini yaitu divisikan, diwahyukan yaitu kepada kita, maka kita harus benar-benar yaitu melakukan suatu tindakan yang tepat, yang benar. Dan pesan Tuhan adalah agar setiap anak-anaknya membangun mezbah di rumah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan sudah mewahyukan pola penyembahan yang benar. Maka disitulah kita akan menyembah. Hadirat Allah akan turun. Manifestasi Roh Kudus, urapannya akan memberikan perisai. Itu proteksi khusus. Dan ketika semua gereja kita serukan untuk membangun mezbah menyembah, maka kita percaya Allah akan bertindak. Allah akan menyatakan kasih setianya. Dan kita selalu minta pengampunan atas setiap dosa-dosa pemimpin bangsa, pemimpin negeri ini. Dan kita percaya bahwa Allah selalu akan menyatakan belas kasihnya. Dan kita akan berdoa. Inilah kebangunan rohani yang akan kita nyatakan. Agar setiap gereja diserukan untuk bertobat, untuk membangun mezbah, untuk menyembah. Dan di situ kita percaya ada kuasa-kuasa yang senantiasa kita mohonkan. Dan kita percaya Allah yang akan melihat penyembahan-penyembahan dari anak-anaknya, umatnya, gerejanya. Dan Allah yang berbelas kasih. Allah yang terus merasakan apa yang kita rasakan. Maka Allah akan bertindak. Allah tidak akan membiarkan hidup anak-anaknya, hidup gerejanya untuk mengalami kesengsaraan penderitaan. Dan kita percaya pada saat gereja disuruhkan untuk bertobat, disuruhkan untuk membangun mezbah menyembah, maka kita percaya pemulihan akan dinyatakan. Sampar itu akan dihentikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.